luar biasa sih. Kalau ditanya sedihnya banyak, kalau senangnya sih ya dijalanin aja. Tapi kalau sedihnya banyak sekali. Cuma ya dijalanin aja gitu. Karena kan ini pertama kali setelah saya hampir 10 tahun menikah, 10 tahun bersama, buka puasa bareng, lebaran bareng, terus tiba-tiba harus seperti ini gitu. Ya kan saya berharapnya walaupun kita pun berpisah, tapi kan saya berharap Aska itu tidak di dalam gitu. Saya berharapnya bisa di sini bersama-sama, sehingga pun juga banyaklah hal-hal yang bisa kita saling ngobrol, membantu, karena kan bagaimanapun kita berdua punya anak, itu aja. Nggak enak lah, karena kan aku udah bilang kita terbiasa. Aku udah 4 bulan ini membiasakan tidur bersama anak-anak hanya bertiga gitu kan. Terus anak-anak aku tuh biasanya kan kita bisa kayak saling ganti-gantian atau apa gitu kan. Cuma kan makanya aku kan selalu bilang kalau misalnya kita pun pernah, maksudnya kita pun ada masalah di dalam rumah tangga, pasti kan hari-hari itu tidak selalu berantem terus gitu. Pasti ada hari-hari bahagia, kita bersama-sama, ya begitulah kira-kira. Cuma memang sekarang ini dijalani saja, karena memang aku nggak bisa menyalahkan kenapa begini, kenapa begitu, sudah nggak waktunya. Jadi memang harus menerima walaupun memang tidak mudah gitu. Karena kan yang ibaratnya saya harus mengikhlaskan, melepaskan, walaupun sebenarnya nggak bohong lah kalau misalnya kita bilang nggak punya perasaan, itu bohong sekali. Tapi terkadang anak-anak suka nanyain atau ngungkapin kekangenan sama ayahnya. Dia kalau ngomong kayak yang terlalu deep gitu nggak berani, tapi ngomong sama kakak aku gitu loh. Kayak misalnya kalau weekend misalnya main sama sepupu, terus tiba-tiba dia ngomong sama kakak aku, bilang kangen deh sama ayah gitu. Tapi kalau misalnya sama aku tuh nggak ada ngomong, cuma kayak ayah kapan pulang ya bu gitu lah. Aku bilang doain aja. Tapi mereka tuh mengerti kalau misalnya memang kita ini ada masalah. Anak kecil kan bagaimanapun tidak mengertinya, tapi perasaannya dia tuh ada gitu. Jadi dia tahu kalau memang keadaan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak gampang, karena bagi aku sendiri kan pasti psikologi aku terganggu. Kadang-kadang ya namanya manusiawi ya, karena kayak tiba-tiba kalau teringat sesuatu tiba-tiba misalnya nangis, atau misalnya nanti tiba-tiba marah, apalagi dengan kerewelan anak dan segala macam. Dan aku harus menghandle semuanya yang biasanya nggak pernah sendiri, tiba-tiba harus semuanya aku handle sendiri. Terus di saat misalnya aku harus mengatur psikologi aku pun juga harus mengatur mereka gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh ada yang miss, tapi berusaha untuk diperbaiki dengan cepat gitu loh. Kadang itu pelan-pelan sih, makanya aku sering banyak ngobrol. Biasanya kita kalau sebelum tidur itu mungkin kayak teman-teman suka lihat kalau kita suka foto-foto di tempat tidur, nah itu tuh biasanya habis ngobrol, kalau nggak habis kena hukuman gitu loh. Terus nanti ngobrol lagi di kasur gitu. Jadi kita merubah ritme yang biasanya dulu ada pun juga dirubah, mungkin kayak porsinya itu dulu ada ayahnya, sekarang nggak ada gitu aja sih. Maksudnya Abi pun juga anak yang pertama tuh mengerti sekali kalau memang tidak ada ayahnya. Berarti justru dari Rian. Iya, kan Nara juga dewasa sih, maksudnya kan Nara juga mengerti. Cuma memang anak-anak itu jadi lebih nempel sekali, maksudnya kayak aku mau kerja tuh pasti ada aja gitu yang kayak akunya dibikin sengaja gitu, kayak supaya akunya tuh mau kerjanya apa gini-gini, kok sekarang sering kerja gitu. Dulu kan mungkin aku masih pilih-pilih gitu. Cuma memang aku kan nggak mungkin banyak diam di rumah, karena pasti harus ada kegiatan supaya aku pun juga agak ke distract gitu.